Sebuah markas organisasi masyarakat di Medan terbongkar menjadi pabrik pembuatan pil ekstasi. Lokasinya berada di pinggiran sungai di tengah pemukiman padat. Di tempat ini polisi menyita puluhan butir pil siap edar, sementara satu orang tewas saat mencoba melarikan diri. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggerebek sebuah pabrik ekstasi rumahan yang berlokasi di markas organisasi masyarakat AMPI Suprayon Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Dalam penggerebekan yang dilakukan pada Jumat malam lalu, polisi menangkap 3 orang terduga pelaku dan selanjutnya melakukan rekonstruksi adegan pada Senin siang. Salah satu tersangka berinisial SS yang diduga sebagai pemilik sekaligus ketua Suprayon AMPI Kelurahan Hamdan ditemukan meninggal dunia usai melompat ke sungai saat hendak ditangkap. Sementara 2 tersangka lainnya, M dan FA, berperan membantu memasarkan ekstasi dan mencari bahan baku produksi. Dari lokasi penggerebekan, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 94 butir pil ekstasi berlogo bintang, alat pres yang telah dimodifikasi, martil, alat kikir, wajan, piring, serta bahan kimia seperti pewarna makanan, pengeras berbentuk dempul, paracetamol, dan 2 butir obat mengandung sabu atau metapitamin. Di markas ormas tersebut, petugas menemukan 3 ruangan yang masing-masing difungsikan untuk proses produksi narkotika jenis ekstasi. Salah satu ruangan diketahui digunakan sebagai tempat pengelolaan bahan-bahan baku ekstasi secara home industry. Hari ini kami melaksanakan prarekonstruksi. Maksudnya adalah kesesuaian dan mensinkronkan hasil pemeriksaan para penyidik yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan fakta di lapangan. Fakta di lapangan adalah di tempat TKP ini. Prarekonstruksi yang dihasilkan pada sore hari ini ada 20 adegan. Namun demikian, hasil melihat dan meneliti di setiap adegan, kami menambahkan 3 adegan baru. Jadi keseluruhannya ada 23 adegan. Yang menariknya adalah di kantor Suprayon ini ada 3 ruangan yang peran dan fungsinya terkait dengan memproduksi narkotika jenis ekstasi itu memiliki peran yang berbeda-beda. Ruang pertama didapati 2 tersangka, yaitu tersangka 1M dan tersangka 2FA, itu sedang berada di ruang 1 dan ada serbuk ekstasi di kantong tersangka 2, yaitu tersangka FA. Pada saat tim melakukan penangkapan ke dalam, untuk tersangka 3, yaitu SS, yang sudah kita dapat informasi kemarin meninggal dunia, melarikan diri keluar dari kantor Suprayon ini. Itu untuk peran ruang 1. Ruang 2 ternyata di situ didapati bahan-bahan untuk membuat ekstasi home industry, yaitu adalah pewarna makanan, yang kedua adalah pengeras, bahan pengeras ekstasi tersebut berbentuk mendempul, dan kemudian ada 4 butir. Setelah kami cek, itu mengandung paracetamol, itu merupakan salah satu campuran dari ekstasi home industry buatan tangan para tersangka, dan ada 2 butir. Namun 2 butir ini mengandung metamfetamin, yaitu kandungan sabu. Di ruang 2 tersebut, pada saat penangkapan, disitulah tersangka 3 SS yang sedang tidur-tiduran, dan kedapatan pada saat petugas masuk, dia melarikan diri dari ruang 2. Kemudian di ruang 3, kita dapati ada 94 butir hasil produk home industry dengan logo bintang, sesuai dengan perlengkapan peralatan pres dan paku yang ujungnya berbentuk logo bintang tersebut. Kemudian alat pres yang telah dimodifikasi.
kemudian martil, alat kikir, wajan, dan piring. Kami dapat dari ruang 3. Ketiga tersangka ini memiliki peran yang berbeda-beda. Tersangka 1M tugasnya diperintahkan oleh tersangka 3RR mencari di sekeliling sini cairan-cairan sabu sisa pakai. Itu juga salah satu kandungan yang dimasukkan di dalam proses pembuatan ekstasi home industry. Kemudian mencari sabu-sabu paket yang nantinya akan dicampur juga secara home industry di situ. Untuk tersangka 2FA memiliki peran yang sekali lagi diperintahkan oleh tersangka 3RR untuk membantu mencetak bersama tersangka 3, kemudian mencampurkan pewarna, mencampurkan sabu, mencampurkan cairan sabu sisa pakai, dan mencampurkan pengeras. Itu dilakukan oleh tersangka 2FA bersama-sama tersangka 3RR. Peran tersangka 3RR ya secara keseluruhan, dia yang memerintahkan tersangka 1M dan tersangka 2FA yang saya sebutkan tadi, dan dia juga yang mengadakan alat cetak, kikir, paracetamol, air sabu untuk mencampurkan, pengeras, pewarna, dan sampai dengan memanaskan dan mengeringkan sehingga jadi 94 butir tersebut. 3 adegan tambahan yang kami temukan yang menarik adalah, yang pertama, di ruang 2 ini diasumsikan dan difaktakan kedua tersangka memperhatikan tersangka RR lari keluar dari kantor ini. Itu yang pertama. Temuan kedua, fakta kedua adalah tersangka 3RR lari menuju arah arah tepi sungai dengan melewati salah satu warung di samping kantor ini dengan menabrak beberapa motor yang diparkir milik warga. Difaktakan juga dengan adanya CCTV demikian. Jadi CCTV juga udah kita amankan, kita sita. Dilihat jelas terang benderang tersangka 3RR lari sampai dengan menabrak kendaraan motor roda 2 dan jatuh. Nantinya kami minta bantu dari Kepling setempat, ada beberapa warga yang terekam di CCTV untuk kita jadikan saksi juga. Temuan ketiga adalah difaktakan tersangka 3RR melompat, tadi mungkin sudah kesana, di tepian sungai yang ada di belakang persis kantor tersebut. Yang saya lihat, asumsinya saya tidak terlalu detail, termasuk tinggi sekali. Sehingga keesokan harinya, kami penyidik mendapatkan informasi dari Kepling pukul 15.00 Pak ya. Ada salah satu warganya yang kedapatan mengapung dan sudah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa lagi. Sekali lagi, kami Direktorat Polda Sumatera Utara turut berbelasungkawa terhadap keluarga yang telah ditinggalkan oleh tersangka 3RR. Semoga segala prosesinya berjalan dengan baik. Dan sekali lagi, untuk kasus ini kami akan tindak lanjuti secara terang-benderang. Hingga saat ini, Ditres Narkoba Polda Sumut masih terus melakukan pengembangan kasus dan memburu tersangka lain yang diduga terlibat dalam jaringan ini. Dari Medan Provinsi Sumatera Utara, Aris Sinurat, Kedan TV melaporkan.